Wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim minas samaa'i wal ardh lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya seluruh penduduk negeri yang beriman kepada Allah betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, sebagai balasan atau jawaban atas keimanan dan ketakwaan mereka itu, kami Allah akan cucurkan barokah mancur dari langit dan muncrat dari bumi. Amin. Walakin kadzabu, tapi sebagian besar mereka penduduk negeri itu pura-pura beriman dan pura-pura bertakwa. Mereka menipu Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hinakan mereka karena kepura-puraan mereka itu. Surah Al-A'raf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, khususnya tuan imam kita yang berbahagia subuh hari ini, para umarok yang berhadir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Kita ini diberi Allah dua nikmat yang akan mengantarkan kita dan kita bawa sampai hari kiamat, sampai jumpa Allah di akhirat. Selain itu tak ada yang dibawa, tinggal semua. Seandainya Allah berikan seluruh dunia ini untuk kita, ditambah seluruh alam jagat raya ini untuk kita, dan kita orang terkaya sedunia, tetap aja mati tinggal semua. Bahkan ketika ditiup sangkakala, ini alam semesta musnah, tidak ada bekas sama sekali, habis, nggak ada bekas sama sekali. Adapun nikmat yang dua yang Allah beri itu, dia berkekalan. Yang pertama iman, yang kedua Islam. Kalau itu kita punya, dibawa mati dalam kubur, alam barzakh, dibawa ke akhirat, sampai ke mahsyar, sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak hilang dengan kiamat. Adapun dunia ini sarana yang kita gunakan untuk menjalankan iman dan Islam itu sampai kita mati, itu aja. Jadi dunia ini cuman kita perlu dunia ini cuman sampai mati. Itu pun untuk sarana
menjalankan iman dan Islam. Kalau dunia ini kita pakai di luar Islam dan di luar iman, malah bikin celaka kita di akhirat. Ini harus betul-betul dipahamkan betul ini. Ini kajian dasar yang menyebabkan kita selamat. Kalau kita punya harta dunia ini semuanya nol nilainya di sisi Allah, karena mau dimusnahkan Allah. Bahkan kata Rasulullah, seandainya nilai dunia ini seharga selembar sayap nyamuk, orang kafir tidak diberi Allah seteguk air. Kenapa orang kafir bisa kaya raya? Karena dunia ini gak manfaat apa-apa. Ini dunia cuma sarana untuk kita orang beriman. Kita pakai dunia ini untuk menjalankan iman dan Islam kita, itu aja. Kata Nabi, ad-dunya khuliqat lakum. Dunia ini memang diciptakan Allah untukmu, untuk kita. Tapi kamu bukan untuk dunia ini. Wa antum khuliqa lil akhirah. Tapi kamu diciptakan untuk akhirat. Kita ini diciptakan Allah untuk akhirat. Nabi Adam dicipta di sorga kok. Nabi Adam dicipta di sorga. Diturunkan ke dunia ini untuk kerja, menjadi khalifah, untuk menjalankan iman dan Islam. Nabi Adam dicipta di surga. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat olehmu ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan jadikan seorang manusia di dunia sebagai seorang khalifah, menjalankan iman dan Islam. Khalifah. Khalifah itu apa sih? Khalifah itu wakil Allah di muka bumi untuk menjalankan iman dan Islam. Yakin pada Allah, yakin pada malaikat, yakin pada kitab-kitab, yakin pada rasul-rasul, yakin pada hari kiamat bahwa kita akan kembali ke sana. Yakin dengan takdir Allah, sama ada buruk atau baik. Menjalankan Islam, syahadat, sholat 5 waktu, berbayar zakat 2,5% dari hartanya, puasa Ramadan penuh setiap tahun, naik haji bagi yang punya kemampuan untuk pergi sana. Itu diamalkan di dunia. Sholat di dunia. Di kubur nggak perlu sholat, mau sholat pun nggak bisa. Di surga tidak perlu sholat, nggak wajib sholat di surga. Sana cuma menerima hasil yang kita tanam di dunia. Hasil sholat kita, hasil puasa kita, hasil zakat kita itu nanti kita tinggal kita petik aja di surga. Di surga nggak perlu sholat lagi. Mau naik haji di surga, mau naik haji di surga, mau puasa di surga. Itu bukan tempat menjalankan iman dan Islam di surga itu. Di surga itu untuk menikmati hasil perjuangan kita menjalankan iman dan Islam di dunia. Kalau Nabi Adam diturunkan untuk menjalankan iman dan Islam di dunia, kita serupa juga, sama dengan Nabi Adam. Kita khalifah. Mana ayatnya? Surah Al-An'am ayat terakhir. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman sebagai para khalifah Allah di atas dunia ini. Sama dengan Nabi Adam. Man bedanya beliau Rasul, dapat wahyu. Kita nggak dapat wahyu, tapi kita khalifah juga. Dicoba Allah, maukah gunung jadi khalifah? Fa'abah. Gunung nggak mau gunung. Bumi mau jadi khalifah. Wahamalatul insan. Yang mau manusia yang mau. Biar kami jadi khalifah. Bikin.
bikin, diturunkan ke dunia. Tugas kamu khalifah di dunia. Kalau kau jalankan akhirat, kami masukkan kau ke surga. Saya nggak mau. Saya di dunia mau sesuka hati saya aja. Mau makan riba, mau berzina, mau mabuk, mau mencuri, mau menipu, mau korupsi, mau memfitnah, mau memusuhi ulama, mau memfitnah ulama, mau membela pelacur-pelacur. Suka hati saya lah. Oh bikin, kata Allah, malu masih buat aja. Kalau kau mau, kau boleh kok milih, bebas. Tapi ingat di akhirat. Awas di akhirat. Saya periksa, kata Allah. Ada catatan amal. Ada catatan amal. Dari mulai akil balik sampai mati ada kiraman katibin. Nggak pernah tidur 24 jam. Begitu kau mati, dikasih kita Iqra kitabak, baca catatan amal, baca. Diputar, nampak di layar besar di akhirat itu, di padang mahsyar itu. Di situ ada Allah, di situ ada Nabi Muhammad, di situ ada 124.000 nabi dan rasul. Di situ ada istri kita, anak kita, cucu kita, menantu kita, bapak kita, ibu kita, mertua kita, guru-guru kita, ada semua di situ. Lihat, terkejut kita. Lengkap. Tuh kau sedang berzina, nampak. Ya Allah, aku sudah matikan lampu malam itu di hotel, gelap. Kok ada juga? Kata Allah, ini yang syuting kiraman katibin, bukan metro tipu. Gak bisa disuap. Kau korupsi, kau mencuri, kau menipu, mau apa? Mau pulang lagi untuk menjalankan iman dan Islam di dunia. Minta pulang. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Oh Tuhan kami sudah lihat semua catatan itu. Wasami'na, kami pun sudah dengar nasihat para ulama. Farji'na, detik ini juga pulangkan kami ke dunia. Ini Allah pakai fa. Fa itu artinya kemudian. Tapi nggak pakai waktu. Nggak pakai waktu. Kalau kemudian memakai waktu, Allah pakai summa. Summa stawa ila sama wahya dukhon. Kemudian lama waktunya. Allah itu memerintah langit. Padahal ketika itu langit bentuknya masih asap, bentuknya gas. Diperintah Allah diputar, putar. Asap itu diputar sampai jadi benda yang sangat besar sekali. Cuman Allah yang tahu berapa besar. Kemudian Allah ledakkan dalam satu detik. Allah pakai fa. Waktu meledakkannya itu Allah pakai fa. Waktu memutar asap itu Allah pakai summa. Nah kita lihat di mana ya? Di surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa. Belumkah orang-orang kafir tahu bahwa langit dan bumi itu awalnya satu benda yang besar. Fa, Allah pakai fa. Fa fataknahuma. Kemudian dalam satu detik, kurang dari satu detik, kami ledakkan benda itu sehingga terpisahlah langit dengan bumi. Jadi asal kejadian alam semesta ini dari sebuah ledakan dahsyat.
Manusia baru tahu ini sekitar 30 tahun yang lalu. Ada seorang ilmuwan Yahudi yang tinggal di Amerika, namanya Stephen Hawking. Dia lumpuh, nggak bisa jalan. Dia mandang ke langit pakai teropong bintang. Dia hitung-hitung, dia lihat-lihat. Ternyata alam semesta ini berasal dari sebuah ledakan dahsyat. Satu benda yang sangat besar. Jadilah matahari, bintang, segala macam. Itu teorinya namanya Big Bang Theory. Teori ledakan dahsyat. Ledakannya itu Allah pakai fa. Pang. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, kalau Allah mau melakukan sesuatu, Allah cukup perintah jadi, serentak dengan perintah Allah jadi. Fa. Lihat kembali ayat tadi. Kami sudah lihat ya Allah, kami sudah dengar nasihat ulama. Farji'na, maka detik ini juga nggak usah nunggu-nunggu, pulangkan kami ke dunia. Na'mal solihah, kami akan mengamalkan amal-amal soleh, menjalankan iman dan Islam. Sebagai khalifah, kami akan tutupi semua perbuatan bejat kami itu semua. Inna muqinun, hari ini kami sudah yakin. Kata Allah, mana bisa pulang? Alam semesta udah nggak ada, kan sudah kiamat. Mau pulang kemana kau? Di dunia kita bisa milih mau taat sama Allah atau mau bejat sama Allah. Oh, pilih aja, silakan, suka hatimu. Tapi awas, di akhirat tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Kalau di akhirat kita orang yang bertakwa, kita masuk surga. Wasari'u ila maghfirah, bukan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa di hari kiamat serombongan, serombongan, serombongan masuk ke surga. Satu rombongan kata Nabi 70.000, bisa ba'ina alaf min ummati. 70.000 satu rombongan, 70.000 rombongan Rasulullah. Nabi Musa, nabi-nabi yang lain belum boleh. Yang boleh itu Nabi Muhammad dengan rombongannya 70.000, rombongan pertama. Karena kunci surga di tangan Nabi Muhammad. Rombongan kedua orang takwa, rombongan ketiga, rombongan keempat, sampai habis rombongan orang bertakwa. Masuk surga semua. Kok begitu? Gak usah diperiksa-periksa. Kenapa? Gak usah ditimbang-timbang amalnya. Kenapa? Karena surga itu, tadi dibaca imam kita, uiddat lil muttaqin, dijanjikan Allah surga itu untuk orang bertakwa. Kalau takwa gak usah periksa, udah ada tempat masing-masing. Kafir masuk neraka serombongan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang kafir digiring serombongan masuk neraka. Enggak diperiksa-periksa juga. Kenapa? Enggak ada iman. Enggak Islam, apa yang mau diperiksa? Enggak ada, langsung sana. Setelah semua kafir masuk neraka, semua orang bertakwa masuk surga, barulah ditegakkan mizan, timbangan amal. Timbangan amal itu ditegakkan setelah seluruh orang yang beriman dan bertakwa masuk surga. Ini ujian nih. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang setelah ditimbang amal lebih banyak pahalanya dari dosanya. Dosanya 1000, pahalanya 1001. Hampir aja. Setelah ditimbang, masuk surga juga. Tapi ditimbang dulu. Nimbangnya nggak sebentar. Bukan macam nimbang kentang. Taruhkan batu sekilo, masukkan kentang 1, 2, 3, 4, kelebihan kurangi dikit. Kalau itu cepat. Nimbangnya itu diputar film kita.
putar. Kau mencuri, kau mengintip bini orang mandi, kau zikir, dihitung semua. Kau sholat, pulang kau sholat bawa sendal jepit, pulang kau bawa sepatu beli. Kau nampak semua. Kalau 60 tahun lah lihat itu. Potong balik aja, potong akil balik aja. Kalau akil balik 15 tahun, mati 60 tahun, 45 tahun nonton itu. Kalau ada orang Islam yang tidak bertakwa 1 miliar aja. Mari. Kalau ada orang bertakwa 1 miliar saja, kali rata-rata 40 tahun, 40 miliar tahun di padang mahsyar itu. Aduh, lantainya dari tembaga. Matahari yang ini udah nggak ada, bumi sini sudah hancur semua, kiamat hilang. Lantainya lantai baru, padang mahsyar dari tembaga. Diciptakan matahari baru sejengkal di atas kepala. Kalau matahari yang ini kan 1150 juta kilometer jauhnya. Matahari yang ini. Kalau matahari di mahsyar sejengkal. Diperiksa amal 40 tahun. Aduh, banyak orang berenang-renang di lautan keringat, mendidih. Sementara menunggu mizan itu ditegakkan, orang-orang yang bertakwa udah masuk surga semua. Begitu dibentang mizan, dihidupkan manusia, kumpulkan semua di padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempat berkumpul manusia, kafir, munafik, muslim, mukmin, muttaqin, kumpul situ semua. Orang bertakwa sudah dikasih panggung. Orang bertakwa dikasih panggung, diberi mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka di situ sejuk, nyaman. Ya Allah. Amin. Siapa itu? 7 golongan. Yang pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang zalim, mampus di sana, mampus. Tidak mati. Wala yamutu fiha wala yahya. Hidup tidak, mati pun tidak. Setengah mati. Waduh, setengah mati. Kau jadi pemimpin gak usah sok jago kau. Sekarang boleh milih, mau jadi pemimpin yang adil atau mau jadi pemimpin yang zalim. Pilih aja sekarang, boleh. Yuk, saya jadi pemimpin ini berarti dipilih Allah. Fir'aun pun dipilih Allah juga, betul? Emang Fir'aun gak dipilih Allah? Dipilih Allah untuk apa? Untuk menguji Nabi Musa dan Bani Israel. Pemimpin sekarang ini kan berarti dipilih Allah, bisa 2 periode. Itu untuk menguji kita jadi penjilat atau jadi orang yang istiqomah dengan agama. Bukan berarti kalau jadi pemimpin itu pasti soleh semua. Pilihan Allah itu kan ada takdir Allah yang baik, ada takdir Allah yang buruk. Itu kan iman kita itu. Sekarang dipelintir, kalaulah dia tidak dipilih Allah, pastilah dia tidak menang 2 periode. Dia dipilih Allah atau dipilih KPU? Ini sengaja menyudutkan orang Islam. Dia dipilih Allah, jadi kita harus taat apapun yang dibuatnya, jangan dikrotes, jangan dikritik. Haram mengkritik pemimpin. Yang bilang tuh ulama lagi, tidak ada dalilnya. Pemimpin itu dikritik, di demo, diprotes, nggak boleh. Kalau sama pemimpin, sami'na wa ata'na, gundulmu. Sami'na wa ata'na sama Rasulullah, betul? Umar bin Khattab aja dikritik orang kok. Umar bin Khattab dikritik orang yang dijamin Allah masuk surga. Setan nggak berani papasan sama Umar radhiyallahu anhu. Tidaklah Umar bin Khattab jalan di satu jalan kata Rasulullah. Hadis Bukhari. Maka setan minggir, cari jalan lain. Sakit setan kena bayangan Sayyidina Umar. Ada orang kayak gitu. Kita
Kalau kita jalan setan minggir apa malah dicucup kening kita. Umar bin Khattab pun diprotes, dikritik. Apalagi pemimpin zaman sekarang. Habis rapat joget. Ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kiri, ke kiri. Gak boleh diprotes. Gak ada dalilnya Pak memprotes imam, memprotes pemimpin. Iya. Kok gak ada dalilnya? Capek lah ngasih dalil, saya kasih contoh aja. Kita sholat isya, kita pilih imam kita yang paling bagus kan. Tadi kan imamnya fasih. Sholat imamnya Allahu Akbar, langsung dia baca ayat wadduha wal laili idza saja. Kita makmumnya diam, protes, subhanallah. Ini nggak baca Fatihah, betul nggak? Dia teruskan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Satu masjid protes, subhanallah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tangkap tengkuknya, sepakkan ke pinggir. Betul? Betul nggak? Imam dalam sholat yang ada syarat rukun adab-adab, boleh nyepakkan imam? Yang melanggar aturan, apalagi cobaan imam samudra. Betul? Paham? Paham? Kalau imam adil di sana dibentang mahsyar, kumpul orang kafir, munafik, musyrikin, fasik, beriman, muttaqin, kumpul semua. Orang bertakwa di bawah mimbar-mimbar dari cahaya. Salah satunya imam yang adil, pemimpin yang adil. Orang yang menjaga sholat ke masjid, hatinya tergantung ke masjid, aman. Orang yang diajak berzina dengan seorang wanita cantik jelita, anak bangsawan, berarti rajin mandi susu itu orang. Orang kaya, dia mau. Siapa bilang nggak mau? Mau. Orang punya nafsu, tapi dia katakan, aku takut karena Allah. Di akhirat dapat duduk di mimbar itu orang. Orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Kita inilah. Kita ini datang kemari karena dipanggil Allah. Hayya 'alas shalah. Kita datang. Kumpul ngaji sebentar, pulang ke rumah masing-masing. Orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, maka di akhirat dapat naungan. Baru dia digiring masuk surga, serombongan. Kafir masuk neraka, serombongan. Kita ditegakkan amal, timbang amal. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak dosanya dari pahalanya, apa boleh buat? Walaupun beriman. Yang ditimbang tuh orang beriman Pak. Kafir nggak ditimbang. Kafir kan digiring ke neraka 12 pas, nggak pakai kiper. Yang ditimbang tuh orang beriman Pak. Kalau dosanya 1000, pahalanya cuma 999. Apa boleh buatlah, walau beriman masuk neraka juga, walau tidak kekal. Di sana nggak bisa lagi, aduh Pak, ya Tuhan beri aku kesempatan mengulang lagi. Tak ada. Mau mengulang di dunia, sana tinggal habis cerita di sana. Kalau di sini boleh ngulang. Ya Allah, sudah setahun ini aku tidak sholat. Ampunkan aku ya Allah, mulai besok sholat. Dikodonya sholatnya setahun itu, didabelnya sholatnya, zuhur lagi, setahun lunas. Mati, syukur, udah lunas. Kalau belum, gimana? Ya Allah, aku ini orang kaya ya Allah, duit banyak, rumah 10, bini 4, mobil pun 7, duit ratusan miliar, belum naik haji aku ya Allah. Jangan kau mati, kata Nabi. Jangan kau mati sebelum kau naik haji, hai orang-orang kaya. Karena kalau kau mati, pilihanmu cuma 2, mati Yahudi atau mati Nasrani. Jangan kau mati. Kau orang kaya belum naik haji,
Jangan mati, kata Nabi. Kalau orang kaya belum naik haji karena lalai atau karena pelit atau karena memang tak mau, kau jangan mati, kata Nabi. Karena orang yang kaya tidak naik haji, kalau mati pilihannya cuma dua, mati Yahudi atau mati Nasrani. Dan gak bisa ngulang lagi. Kalau saya mati gak bisa ngulang lagi. Apa ulang? Gak bisa ngulang lagi. Wah, ajab lah Pak, saya daftar sekarang 20 tahun lagi baru naik haji. Gak apa-apa, daftar aja. Besok pagi daftar. Ya Allah, orang kaya belum naik haji, daftar. Bismillah, datang ke bank syariah, bayar nih 25 juta. Bayar, mati. Udah dihitung naik haji. Karena niat akan dibayar oleh Allah sebesar niatnya. Paham? Kalau di dunia masih bisa diulang. Ya Allah, bulan Ramadan kemarin aku tak puasa. Pura-pura aku bilang sakit. Padahal nggak sakit, malas saja aku, nggak mau aku lapar. Sekarang ya Allah mau ku ulangi, ya Allah sebelum mati. Ulang mulai besok puasa. Besok bukan bulan Ramadan. Iya, menggantikan tidak. Kalau di bulan Ramadan diganti bulan Ramadan, kapan lunasnya? Nggak bisa. Qadha itu mengerjakan satu kewajiban pada waktu yang ditetapkan Allah, luput. Maka qadha itu adalah mengerjakan perintah yang luput pada waktunya, di luar waktunya. Itu namanya qadha. Malam lebaran kemarin lupa bayar zakat fitrah. Karena lagi di Bali, liburan sama anak bini, berjemur-jemur di pantai, guling-guling buka aurat macam buaya. Lupa bayar zakat fitrah, baru teringat sekarang. Ya Allah, ibu nggak bayar. Loh, kan biasa yang bayar bapak. Aduh, kita kan di Bali, berarti belum bayar dong? Belum, hari ini bayar. Ya Allah, saya bayar utang zakat saya Ramadan kemarin itu malam raya ini, saya bayar sekarang. Saya ulangi nih ya Allah, sebelum mati boleh. Kalau udah mati ya Allah pulangkan aku bayar. Kepala tok kau lah, kata malaikat. Waktu hidup apa aja kerja kau. Nah, sampai sini paham? Paham? Jadi dunia ini cuma manfaat kalau kita pakai untuk menjalankan iman dan Islam. Ada duit dipakai untuk memberi makan istri, manfaat. Karena memberi makan istri wajib. Berapa kali sehari? Berapa kali sehari wajib ngasih makan istri? 3. Gemuk lah dia. Makanya kita ini sebetulnya umur aja tua, agama kita nggak paham pun kita agama kita. Wajib seorang suami memberi makan kepada istrinya sekali sehari. Berapa? Yang kuat berapa? Sekali sehari wajib. Tapi sesuai dengan yang dimakan si suami. Jadi kalau suaminya kasih makan 30.000 sama istrinya, ini bang, ini dek 30.000. Untuk apa nih bang? Untuk makan harilah. Mana cukup bang? Anak kita 4, mertua 2. Semenjak si kurus nih jadi presiden, hajab bang, 30.000 nggak ada manfaat apa-apa. Kata istrinya, bukan kata saya ceritakan aja ini. Kata suaminya, pandai-pandai kaulah dek, yang penting cukuplah 30.000 ini. Nah, dibelilah sama istrinya tempe, orek-orek pakai kecap. Itulah dimakan sehari. Si suami di kantor, masuk kantin, potong gaji akhir bulan, makan kari kambing. Berdosa suaminya pak, berdosa suami. Karena dia wajib memberi makan sama seperti yang dimakannya pada istrinya, semutu. Nggak puas makan sendiri, panggil pula kawan kantor. Susi, mari sini dek, abang traktir. Pahlawan.
Habis makan 80.000 rokok Jisamsu sebungkus, 120.000 habis dia sama jus sekali makan sama si Susi. Biniknya 30.000. Akhirnya biniknya kurus, kepalanya aja yang besar macam ikan mujair. Pikir si suami hebat, dia berdosa. Tiba-tiba malam dia numpang lagi, Dek ambilkan makan, Dek lapar abang. Numpang lagi yang 30.000 itu. Memang laki celaka betul. Nggak ngaji sih. Saya dulu belum ada handphone, sudah kawin tahun 90, saya sudah kawin. Ustadz ceramah di kantor bupati, habis ceramah makannya aja, mejanya aja 8 meter. Ada sate soto, sambel, itu panjang. Yang nomor 1 nyendoknya Ustadz lah, bupati pun nggak berani. Itu bupati dulu. Bupati dulu zaman Pak Harto sama ulama takut. Tentara dulu sama ulama takut, segan. Sekarang nurunkan baliho dia. Teringat saya, ya Allah, istriku tadi cuma makan udang. Saya 4 bulan Pak, saya pegawai negeri. Saya pegawai negeri. Saya ingat betul 4 bulan pertama kawin, saya beli udang kering 2.500 di pasar. Saya yang belanja. Saya dari kecil belanja. Sampai sekarang masih belanja saya. Kalau saya nggak belanja, ada asisten saya, Datuk Ahmad, yang belanja. Saya beli sekilo udang kering. Itu yang murah. Disambal, ditumbuk sama sungut-sungutnya ditumbuk. Supaya bisa dimakan semua sama kepala-kepalanya. Disambal 4 bulan itu aja makan saya sama istri. Sayur kalau enggak sayur danubi yang saya tanam di belakang rumah itu, kami tanam bayam, duri yang tumbuh sendiri di halaman rumah, belakang rumah. Itulah makan kami 4 bulan. Enggak tukar-tukar menu. Kalau ada pesta kawin orang barulah makan enak. Saya diundang ceramah semeja makanan itu. Teringat saya, aduh istriku makan bayam duri. Dan saya sudah tahu kitabnya, sudah saya baca, Imam Syafi'i. Itu kitab Imam Syafi'i, Al-Um. Paksa saya makan sambal, kerupuk, sayur. Kata bupati nggak boleh makan daging, nggak boleh makan udang. Diam aja ya. Bukan nggak boleh. Biku makan udang tumbuk sama bayam. Tak aku bilang sama bupati, nanti tambahnya honor. Repot awak. Sedangkan Nabi tidak bolehkan uang ceramah, tidak boleh. Istri saya nggak mau makan uang ceramah. Itulah dimakan. Sampai rumah istri saya bilang, abang udah pulang, udah makan. Udah. Tapi aku makan kerupuk aja sama sambal. Kenapa? Kok ada yang lain? Ya kau makan ini juga. Sambal sama rebus bayam duri. Oh enggak apa-apa bang, saya ikhlas bang. Abang makanlah saya enak-enak. Itulah istri, ya Allah. Abang makanlah saya enak-enaknya di luar, saya ikhlas bang. Gak usah bang, sama-sama makan. Walaupun dia udah tahu juga itu, karena kami taklim di rumah baca itu. Habis sholat pulang baca itu kitab-kitab itu. Tahu dia, tapi saya ikhlas bang. Tapi saya gak berani. Karena di akhirat nampak itu. Istri awak ikhlas, guru awak enggak. Ditengok guru awak itu, memang setan dia. Aduh mak, malunya awak ditampar guru. Percuma kau ajari dari kecil. Istri kau pun kau khianati, apalagi orang lain. Aduh, ini kan ujian hidup ini. Betul? Kalau harta kita pakai untuk jalankan iman dan Islam, kasih makan istri yang halal, kasih makan anak yang halal, itu nanti di akhirat nampak juga, dan kita khalifah. Kata Allah, memang khalifah kau. Tapi kalau kita kasih makan anak kita makan haram, coba, kan kejam kali itu. Kita mencuri, korupsi, kita belikan beras, belikan ikan, belikan daging, makanlah anak kita lahap-lahap. Enak kali pak, dalam hati kita apa? Itu uang korupsi nah. Kejamnya manusia.
Saya pikir laki-laki paling kejam di dunia adalah laki-laki yang memberi makanan haram kepada anak-anaknya yang tidak berdosa. Dimakan anaknya, itu uang korupsi. Itu uang sogok dari Cina yang buat rumah pelacuran di sana itu. Dimakan anak kita. Aduh, kejamnya laki-laki ini. Ini bapak paling jahanam di dunia ini. Anaknya nggak tahu-tahu dimakannya lahap, padahal uangnya uang haram. Aduh. Kan kita khalifah. Oh, saya menyesal Pak. Berhenti, kau perbaiki sebelum mati masih bisa. Silakan. Tapi kalau udah mati jangan harap. Nampak semua. Kullu nabat minal harami fannaru aulabih. Setiap daging, darah, kulit, urat yang tumbuh dari yang haram pasti dibakar di neraka. Kan kejam kali itu. Biarlah kita makan getuk, biarlah kita makan udang kering ditumbuk daripada kita makan yang haram. Kami kalau mau waktu itu ngapain udang tumbuk, ada uang ceramah kok. Bisa beli apa aja yang mau. Enggak mau, istri saya enggak mau. Lebih baik kita berpisah bang katanya. Enggak usah aku jadi istri abang kalau dikasih makan uang ceramah bang katanya. Beruntung kali lah punya istri. Ini yang kita perlu jaga. Insya Allah ya. Kita jalankan iman kita, yakin dengan Allah, yakin dengan malaikatnya, ada yang catat amal, ada yang jaga kita semua. Yakin kita dengan Rasul, tak mungkin Rasulullah bohong. Yakin kita dengan kitab suci kita Al-Quran, tak mungkin Al-Quran salah. Yakin dengan hari kiamat kita bahwa semua amal kita akan diperlihatkan di hadapan seluruh makhluk. Yakin kita dengan takdir Allah. Sesungguhnya takdir Allah itu bagus semua. Tidak bagus itu menurut kita. Menurut kita nggak bagus. Karena yang menerimanya kita nggak enak. Kita bilang takdir tak bagus. Sebetulnya dari Allah bagus semua. Dimatikannya kita. Dibunuh orang. Waduh, tragis. Mati dibunuh. Nggak bagus. Di sisi Allah bagus kalau kita mati dibunuh. Seluruh dosa kita untuk yang membunuh. Seluruh pahala yang membunuh untuk kita. Bagus apa enggak? Bagus. Cuman kita bilang nggak bagus. Umar bin Khattab dibunuh orang, putus-putus ususnya ditikam Abu Lu'lu' waktu sholat subuh. Nggak bagus. Siapa bilang nggak bagus? Menurut kita nggak bagus, putus-putus mati terbunuh. Menurut Allah dia mati syahid. Bagus apa enggak? Bagus. Doanya Umar kok. Sayyidina Umar doa, ya Allah jadikanlah aku mati syahid di Madinah. Ketawa kawan-kawan yang lain. Mana ada mati syahid di Madinah. Madinah kota aman. Kalau mau mati syahid di medan tempur. Umar bin Khattab tak peduli, ya Allah aku jadikanlah aku mati syahid di Madinah. Dibunuh orang dalam masjid lagi sholat subuh jadi imam. Nggak bagus dibunuh. Memang nggak bagus menurut kita. Tapi menurut Allah bagus apa enggak? Dan Rasulullah tidak minta ubah takdir. Datang malaikat Jibril memberitahu. Nabi sedang cium-cium cucu beliau Sayyidina Husain. Cium-cium. Sayangnya Nabi sama cucu. Kita aja sayang sama cucunya enggak? Apalagi Nabi. Cium-cium cucu. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ini cucumu Husain radhiyallahu anhu akan dibunuh orang-orang zalim. Mati tersiksa. Memang kepalanya aja ditendang-tendang jadi bola. Kejam sekali manusia. Ini cucu makan mati terbunuh. Badannya dipanah, dicincang. Kepalanya dipancung, disepak-sepak jadi bola kaki. Rasulullah nangis. Tapi Rasulullah nggak angkat tangan. Ya Allah, tukar takdir. Jadikan Sayyidina Husain selamat. Kalau Nabi doa gitu selamat nggak? Bertukar takdir nggak? Tukar takdir. Kalau Nabi doa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berhak menukar takdir. Tapi Nabi nggak minta doa begitu. Nabi cuma nangis. Kasihan cucuku ini. Dia akan terbunuh
di sebuah padang Karbala namanya, dengan orang-orang zalim membunuhnya. Tapi itu Nabi bilang, dia akan menjadi penghulu bagi orang-orang yang mati syahid di hari kiamat. Jadi sebetulnya bukan nggak bagus, kita aja merasa tidak bagus. Yang Allah beri semuanya bagus. Makanya wali-wali Allah, wali-wali, kalau dia dapat musibah dia ucapkan alhamdulillah. Hilang duitnya dia bilang alhamdulillah, bukan innalillahi. Kalau kita bilang hilang duit, bilang innalillahinya 70 hari sambil nangis, innalillahi, jadi innalillahi. Padahal hilang duit bisa jadi untuk penebus dosa, hilang duit bisa jadi untuk datang kesehatan. Ada duit 20 juta, kita mau jalan-jalan ke Bali, hilang duitnya nggak jadi jalan-jalan. Mungkin kalau kita jalan-jalan sakit di sana, kena COVID, nggak jadi jalan-jalan, nggak jadi kena COVID. Sebetulnya bagus semua, cuman kita nggak tahu aja sesuatu yang dibalik apa yang Allah mau. Meskipun begitu, sakit kita rasa takdir Allah. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat istana di sorga. Senang kita rasa, wih, dapat rezeki 1 miliar. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dapat istana juga di surga. Tidak ada rugi-ruginya. Ini aja saya pikir. Janganlah sampai dunia ini menyebabkan kita tercabut dari jabatan khalifah Allah di muka bumi, karena tidak mengamalkan iman dan Islam kita selama hidup di dunia. Pilihlah pemimpin yang bisa mengarahkan kita untuk menjadi khalifah di dunia. Ciri-ciri orang beriman kata Nabi, 5 waktu dia ke masjid. Innamal mu'minuna alladzina innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang yang 5 waktu ke masjid, menjaga dan memakmurkan masjid, hanya mereka sajalah, yang lain tidak. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Saksikanlah kata Nabi, iman orang-orang yang 5 waktu ke masjid, mereka betul-betul beriman. Jangan dibantah, belum tentu. Allah bilang pasti, pakai innama, pasti kau bilang belum tentu. Nanti ditekek malaikat baru tahu. Yang bilang innama itu dalam bahasa Arab hanya ini, hanya sanya, ini aja, di luar ini enggak. Innama ya'muru masajidallah, hanya sanya mereka-mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu saja, yang lain tak masuk. Man amana billahi wal yaumil akhir, mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jangan dibantah. Kalau ada calon pemimpin rajin ke masjid, yang ini tidak, pilih yang rajin ke masjid. Paham? Pilih yang punya track record. Nabi wafat gantinya Abu Bakar. Siapa meragukan track record Abu Bakar? Abu Bakar wafat gantinya Sayyidina Umar. Siapa meragukan kehebatan Sayyidina Umar? Kenapa enggak Sayyidina Hasan aja, cucu Nabi? Belum tua. Kenapa enggak Osama bin Zaid aja, cucu Nabi? Belum tua. Perlu pemimpin itu tua. Nabi Muhammad aja dipilih jadi pemimpin umur 40 tahun. Nabi Muhammad, ada Jibril setiap saat mendampingi, umur 40. Memang nggak bisa Nabi diangkat umur 20, umur 25 waktu nikah bisa, tapi Allah mau kasih contoh sama kita. Jangan diangkat pemimpin karbetan, mentang-mentang bapaknya presiden terus anaknya mau jadi wali kota. Allah, ya tunggulah 10 tahun lagi, masak dulu, ya nggak? Masaklah dulu 10 tahun, karya sana, berkarya sini, berkarya sana, timba pengalaman, baru. Jangan mentang-mentang kau. Nabi aja 40 tahun, ditempa sana, ditempa sini, hijrah di sana, diusir di sini, perang di sana, perang di sini, betul? Ini kita nggak paham, agama kita pun kita nggak paham.
Pilih orang yang hebat, bukan bapaknya hebat. Bapaknya hebat, bapaknya dia enggak. Paham? Wong kita mau dipimpin dia kok dipilih berdasarkan bapaknya. Bapaknya itu orang hebat itu. Ya bapaknya lah kau angkat. Kenapa anaknya? Nggak ngerti saya hari ini. Jangan cerita politik, Pak. Loh, kita ini khalifah di atas dunia. Politik itu harus diserahkan kepada orang soleh. Percaya? Iya. Kalau enggak ngapain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah? Ini kan keluarga Nabi semua. Abu Bakar Siddiq mertua Nabi. Umar bin Khattab mertua Nabi. Sayyidina Utsman menantu Nabi. Sayyidina Ali menantu Nabi. Sayyidina Muawiyah adik ipar Nabi. Tapi teruji apa enggak? Teruji enggak? Teruji. Dan Islam hebat, Romawi, Parsi hilang dari peta bumi. Di zaman Umar bin Khattab, di zaman Sayyidina Ali. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.